Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam statistika dan analisis data, yaitu teori probabilitas dan distribusi probabilitas. Materi ini sangat relevan, terutama dalam dunia ekonomi dan bisnis, karena probabilitas dan distribusi probabilitas membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat, memperkirakan risiko, dan memprediksi kemungkinan hasil di masa depan. Contohnya, kita bisa memperkirakan peluang penjualan produk, jumlah pelanggan yang datang, atau hasil variasi produksi. Di video ini kita akan mempelajari mulai dari pengertian dasar probabilitas, sifat-sifatnya, aturan penting, sampai berbagai jenis distribusi probabilitas, termasuk binomial, Poisson, normal, serta fungsi PDF dan CDF yang membantu kita membaca data dengan lebih jelas. Jadi, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai pembelajaran ini dengan langkah-langkah yang mudah dipahami. Jadi, probabilitas adalah angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Nilai probabilitas berada di antara 0 sampai 1, di mana 0 berarti kejadian tersebut tidak mungkin terjadi dan 1 berarti pasti terjadi. Semua nilai di antara 0 dan 1 menunjukkan tingkat peluang. Misalnya, peluang 0,3 berarti kejadian tersebut memiliki kemungkinan 30% untuk terjadi. Probabilitas digunakan untuk membantu kita membuat keputusan berdasarkan data, bukan sekedar tebakan. Dalam dunia ekonomi dan bisnis, probabilitas sangat penting untuk memperkirakan risiko, memperkirakan permintaan, mengukur kemungkinan keuntungan, serta membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih terencana. Setelah kita memahami apa itu probabilitas dan contoh penerapannya, sekarang mari kita lihat lebih dalam sifat-sifat probabilitas atau aturan-aturan dasar yang menjelaskan bagaimana peluang suatu kejadian dapat dihitung secara konsisten. Yang pertama, ada jumlah total probabilitas. Jumlah total probabilitas adalah sifat dasar yang menyatakan bahwa seluruh peluang dari setiap kejadian yang mungkin terjadi dalam suatu rang sampel harus berjumlah sama dengan 1. Artinya, jika kita mengamati semua kemungkinan yang dapat terjadi, mulai dari kejadian A, B, dan C, maka setiap semua peluang tersebut dijumlahkan, hasilnya wajib 1 karena pada akhirnya pasti ada satu kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata. Sifat ini digambarkan dengan P kurung S sama dengan 1. Rumus ini menegaskan bahwa ruang sampel S, yaitu kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi, memiliki total peluang sebesar 1 atau 100%. Sebagai contoh, ketika seorang melempar sebuah koin, hanya ada dua kemungkinan, yaitu muncul angka atau gambar. Jika peluang muncul angka adalah 0,5 dan peluang muncul gambar juga 0,5, maka jumlah total peluang dari kedua kejadian ini adalah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Dengan demikian, sifat jumlah total probabilitas membantu kita memastikan bahwa semua nilai peluang tetap logis dan konsisten. Kedua, ada probabilitas komplement. Probabilitas komplement menjelaskan peluang dari kejadian yang merupakan kebalikan atau lawan dari suatu kejadian tertentu. Jika A adalah suatu kejadian, maka A komplement adalah kejadian bahwa A tidak terjadi. Sifat ini dijelaskan melalui rumus P kurung A komplement sama dengan 1 dikurangi P kurung A. Rumus ini menunjukkan bahwa jika kita sudah mengetahui peluang suatu kejadian, maka peluang kejadian kebalikannya dapat dihitung dengan sangat mudah, yaitu cukup menguranginya dari angka 1. Contoh sederhananya, jika peluang seorang siswa lulus ujian adalah 0,80, maka peluang siswa tersebut tidak lulus adalah 1 dikurangi 0,80, yaitu sama dengan 0,20. Sifat ini sangat bermanfaat dalam situasi kehidupan sehari-hari, terutama ketika lebih mudah menentukan peluang kejadian utama daripada peluang kejadian kebalikannya. Dengan memahami sifat komplement, perhitungan probabilitas menjadi lebih ringkas dan efisien. Terakhir, ada probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah konsep yang menjelaskan peluang suatu kejadian terjadi dengan syarat bahwa kejadian lain sudah terjadi terlebih dahulu. Sifat ini sangat penting karena dalam kehidupan nyata, banyak peristiwa tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi. Probabilitas bersyarat dinyatakan melalui rumus PB garis A sama dengan PA iris B dibagi PA.
Rumus ini menunjukkan bahwa peluang B setelah A terjadi dihitung dengan membagi peluang terjadinya keduanya sekaligus dengan peluang terjadinya A. Contoh nyatanya, peluang seorang mendapatkan diskon jika ia merupakan member toko. Misalnya, peluang seseorang menjadi member adalah 0,40, peluang mendapatkan diskon adalah 0,30, dan peluang seseorang sekaligus menjadi member dan mendapatkan diskon adalah 0,20. Maka, peluang mendapatkan diskon dengan syarat bahwa orang tersebut adalah member dihitung dengan 0,20 dibagi 0,40 sama dengan 0,50. Ini berarti bahwa dari semua member, 50% berpeluang mendapatkan diskon tersebut. Konsep ini sangat penting dalam analisis data, perencanaan bisnis, dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan kondisi tertentu. Selanjutnya adalah aturan-aturan dasar probabilitas. Terdapat dua aturan penting, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang keduanya digunakan untuk menghitung peluang gabungan dari dua atau lebih kejadian. Kedua aturan ini membantu kita memahami bagaimana kejadian-kejadian dalam probabilitas dapat saling berhubungan. Yang pertama, aturan penjumlahan probabilitas. Aturan penjumlahan probabilitas menjelaskan bagaimana menghitung peluang dari dua kejadian yang terjadi secara bersamaan, dalam arti salah satu terjadi atau minimal salah satu terjadi. Aturan ini digunakan ketika kita ingin mengetahui peluang gabungan dari dua kejadian A dan B, dan sifatnya tergantung pada apakah kedua kejadian tersebut saling lepas atau tidak saling lepas. Yang kedua adalah aturan perkalian probabilitas. Aturan perkalian probabilitas digunakan untuk menghitung peluang dua kejadian terjadi secara bersamaan. Aturan ini sangat penting ketika kita ingin memahami bagaimana dua kejadian saling berhubungan, khususnya apakah kedua kejadian tersebut saling bebas atau tidak saling bebas. Untuk kejadian yang saling bebas, yaitu kejadian yang tidak mempengaruhi satu sama lain, rumusnya adalah PA iris B sama dengan PA dikali PB. Contoh kejadian bebas adalah ketika kita melempar dadu dan koin sekaligus. Hasil dadu tidak mempengaruhi hasil koin, sehingga peluang keduanya dapat dikalikan secara langsung. Misalnya, peluang mendapat angka 4 pada dadu adalah 1/6 dan peluang muncul gambar pada koin adalah 1/2, sehingga peluang keduanya terjadi bersamaan adalah 1/6 dikali 1/2 adalah 1/12. Untuk kejadian yang tidak saling bebas, yaitu ketika kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua. Aturan perkaliannya menggunakan probabilitas bersyarat. Rumusnya adalah PA iris B sama dengan PA dikali PB garis A. Contohnya adalah peluang seorang konsumen membeli produk premium setelah ia melihat promo tertentu. Aturan perkalian sangat penting dalam dunia bisnis, statistik, dan analisis risiko, terutama ketika kita ingin mengetahui peluang terjadinya dua peristiwa yang berkaitan secara berurutan. Misalnya, peluang transaksi terjadi setelah pelanggan melihat iklan, peluang produk terjual setelah menerima email marketing, atau peluang mesin gagal setelah penggunaan tertentu. Distribusi probabilitas adalah suatu cara untuk menggambarkan bagaimana peluang dari setiap kemungkinan hasil suatu kejadian tersebar atau didistribusikan. Dengan kata lain, distribusi probabilitas menjelaskan seberapa besar peluang munculnya setiap nilai yang mungkin dari suatu variabel acak. Konsep ini sangat penting karena membantu kita memahami pola, kecenderungan, dan kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu proses acak, baik dalam bisnis, ekonomi, maupun kehidupan sehari-hari. Distribusi probabilitas bekerja dengan memberikan nilai probabilitas pada setiap hasil yang mungkin terjadi. Jika kejadian yang kita amati berupa hal-hal yang bisa dihitung satu persatu seperti jumlah barang rusak per hari atau jumlah pelanggan yang datang, maka kita menggunakan distribusi Discrete. Namun, jika kejadian tersebut berupa nilai yang bersifat kontinu dan tidak bisa dihitung satu persatu seperti berat, tinggi, atau waktu tunggu pelanggan, maka kita menggunakan distribusi kontinu. Sebagai contoh nyata, dalam sebuah toko, distribusi probabilitas dapat menjelaskan seberapa besar kemungkinan jumlah pelanggan yang datang dalam satu hari. Jika biasanya pelanggan datang tidak menentu, distribusi probabilitas dapat menggambarkan variasi tersebut, sehingga pemilik toko dapat memperkirakan kebutuhan stok, jumlah karyawan, atau target penjualan. Dalam konteks ekonomi dan bisnis lainnya, distribusi probabilitas digunakan untuk memprediksi permintaan produk, menghitung risiko kerugian,
memperkirakan keuntungan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Secara keseluruhan, distribusi probabilitas memberikan gambaran yang lebih terstruktur tentang bagaimana suatu nilai bisa muncul, sehingga kita dapat memahami ketidakpastian secara lebih jelas dan membuat keputusan lebih tepat berdasarkan pola probabilitas tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis distribusi probabilitas. Secara umum, distribusi probabilitas terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu distribusi probabilitas discrete dan distribusi probabilitas kontinu. Pembagian ini didasarkan pada jenis data atau variabel acak yang kita amati, apakah nilai-nilainya dapat dihitung satu persatu atau bersifat menyeluruh tanpa batas titik tertentu. Memahami kedua jenis distribusi ini penting karena setiap jenis memiliki cara analisis dan contoh penerapan yang berbeda dalam bisnis, ekonomi, dan statistik. Pertama, distribusi probabilitas discrete. Distribusi probabilitas discrete adalah distribusi yang digunakan untuk menggambarkan peluang dari sebuah variabel acak yang nilai-nilainya dapat dihitung satu persatu dan biasanya berbentuk bilangan bulat. Nilai-nilai ini muncul dari proses acak yang hasilnya terbatas atau dapat dihitung secara jelas. Pada distribusi ini, kita dapat memberikan probabilitas untuk setiap nilai yang mungkin terjadi. Contoh kehidupan nyata dari distribusi discrete adalah jumlah pelanggan yang datang ke toko dalam 1 jam, jumlah barang cacat dalam produksi, atau jumlah panggilan masuk ke layanan pelanggan dalam sehari. Semua contoh ini memiliki nilai yang berupa hitungan satuan dan tidak dapat menghasilkan nilai pecahan seperti 3,7 pelanggan atau 5,2 barang rusak. Contoh distribusi discrete yang terkenal dalam statistika dan bisnis adalah distribusi binomial dan distribusi Poisson. Yang kedua, distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu digunakan untuk menggambarkan peluang dari variabel acak yang nilai-nilainya tidak dapat dihitung satu persatu karena berada dalam rentang atau interval tertentu. Pada distribusi kontinu, nilai variabel dapat berupa bilangan pecahan atau bilangan real, sehingga tidak ada batas pada titik-titik tertentu. Hal ini membuat distribusi kontinu cocok digunakan pada data yang bersifat mengalir, menyebar, atau memiliki rentang. Contoh kehidupan nyata dari distribusi kontinu adalah berat produk, waktu pelayanan pelanggan, jarak tempuh kendaraan, tinggi badan, atau suhu ruangan. Nilai-nilai ini tidak dapat dihitung secara terpisah dan tidak dapat ditentukan dengan bilangan bulat saja. Berikutnya, kita akan membahas beberapa distribusi probabilitas terkenal seperti binomial, Poisson, dan normal yang sering digunakan untuk analisis data dan prediksi di dunia nyata. Yang pertama adalah distribusi binomial. Distribusi binomial adalah cara untuk menghitung peluang berapa kali suatu keberhasilan muncul dari beberapa percobaan yang hasilnya hanya dua pilihan seperti berhasil atau gagal, iya atau tidak, atau muncul angka atau gambar. Peluang keberhasilan pada setiap percobaan selalu tetap dan setiap percobaan tidak saling mempengaruhi. Rumusnya adalah P dari X sama dengan K dihitung dengan kombinasi N, pilih K, lalu dikalikan dengan P pangkat K yang menunjukkan peluang keberhasilan sebanyak K kali, dan kemudian dikalikan dengan 1 minus P pangkat N minus K yang menunjukkan peluang gagal pada percobaan lainnya. Rumus ini sering dipakai misalnya untuk menghitung peluang berapa pelanggan yang akan membeli dari sekian orang yang datang, atau peluang berapa soal yang benar dari beberapa soal pilihan ganda. Kedua adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung peluang terjadi suatu kejadian yang jarang tetapi bisa terjadi berulang. Misalnya, jumlah pelanggan yang datang dalam 1 menit, jumlah panggilan masuk ke call center, atau jumlah kendaraan yang lewat di satu titik jalan. Yang penting, kejadian ini terjadi secara acak-acak dan rata-ratanya stabil. Rumusnya adalah P dari X sama dengan K dihitung dengan E pangkat negatif lambda yang kemudian dikalikan dengan lambda pangkat K sebagai rata-rata kejadian yang dinaikkan sebanyak K kali. Lalu seluruhnya dibagi dengan K faktorial. Dengan cara ini, kita bisa memperkirakan peluang berapa kali suatu kejadian jarang yang akan muncul dalam satu periode waktu. Yang ketiga
ketiga, distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang sering muncul dalam kehidupan nyata. Bentuknya seperti kurva lonceng yang simetris, di mana sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata dan semakin jauh dari rata-rata, data akan semakin sedikit. Contoh yang mengikuti distribusi normal adalah tinggi badan, nilai ujian, waktu kerja suatu proses, atau variasi hasil produksi. Selanjutnya kita ke fungsi distribusi yaitu PDF dan CDF yang membantu kita membaca peluang dengan lebih jelas dan menghitung probabilitas kumulatif. Yang pertama, fungsi distribusi probabilitas atau PDF. PDF adalah fungsi yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu nilai muncul dalam sebuah distribusi probabilitas. Pada variabel acak di grid, PDF menunjukkan peluang tepat pada suatu nilai tertentu seperti peluang muncul angka 3 saat melempar dadu. Sedangkan pada variabel acak kontinu, PDF tidak menunjukkan peluang tepat di satu titik, tetapi menunjukkan tinggi kurva yang menggambarkan kepadatan peluang pada nilai tersebut. Semakin tinggi kurvanya, semakin besar kemungkinan nilai tersebut muncul. PDF sering digunakan untuk menggambarkan bentuk kurva distribusi seperti kurva normal yang berbentuk lonceng. Contoh sederhana adalah ketika kita melihat grafik tinggi badan mahasiswa. PDF dapat menunjukkan tinggi mana yang paling sering umum muncul dan seberapa padat data di sekitar rata-rata. Kedua, fungsi distribusi kumulatif atau CDF. CDF adalah fungsi yang menunjukkan peluang total atau peluang terkumpul dari nilai paling kecil sampai suatu nilai tertentu. Artinya, CDF menjawab pertanyaan, seberapa besar kemungkinan nilai X berada kurang dari atau sama dengan suatu nilai tertentu. Jika PDF hanya menunjukkan peluang pada satu titik, maka CDF menunjukkan peluang sampai titik tersebut. Dengan kata lain, CDF adalah akumulasi dari semua peluang sebelum mencapai suatu nilai. Rumus umum CDF untuk variabel acak di grid ditulis sebagai F dari X sama dengan peluang bahwa X kurang dari atau sama dengan X, atau dengan kata lain, peluang yang terkumpul hingga mencapai nilai X. Untuk distribusi kontinu, CDF dapat dihitung dari integral PDF. Rumusnya adalah F dari X sama dengan integral dari F terhadap T dari batas negatif tak hingga sampai T sama dengan X. Artinya kita menjumlahkan seluruh kepadatan peluang dari sisi kiri kurva sampai mencapai titik X. Contoh nyata, jika tinggi badan mahasiswa mengikuti distribusi normal, CDF bisa memberi kita informasi seperti berapa persen mahasiswa yang tingginya di bawah 160 cm, atau berapa peluang seorang mahasiswa memiliki tinggi lebih rendah dari rata-rata. Secara keseluruhan, materi ini membentuk dasar penting dalam statistika dan sangat bermanfaat untuk analisis data, pengambilan keputusan, prediksi, dan perhitungan risiko dalam berbagai bidang kehidupan dan bisnis. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita tentang probabilitas dan distribusi probabilitas. Kita sudah mempelajari pengertian dasar, sifat-sifat, aturan probabilitas, jenis-jenis distribusi, hingga PDF dan CDF.